Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Lumina Business Training and Coaching Indonesia. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang baik, bahagia, terus penuh keberlimpahan dan penuh kesyukuran. Hari ini saya ingin sharing tentang konsultan ya. Kenapa akhirnya saya memilih konsultan dan gimana ceritanya? Sebenarnya ini adalah bisnis yang kesekian dari saya gitu ya, tentang membangun konsultan, bisnis yang konsultan, karena saya punya bisnis-bisnis yang lainnya yang dimulai dari saya sejak SD, terus saya mulai SMA, dan paling banyak saya itu melakukan di fase kuliah. Dan di kuliah ini banyak banget fase kegagalan saya dalam membangun bisnis ya. Mulai dari uang sendiri, terus menggunakan uang investor, gagal, dan akhirnya gulung tikar, dan akhirnya membuat lagi. Dan akhirnya saya di tahun 2012 mengikuti yang namanya talent mapping. Talent mapping, saya sebenarnya nggak kenal sama sekali konsep itu ya, terkait talent mapping. Saya coba merenungi, menerima, saya talent mapping dan foto aura saat itu. Akhirnya saya menyadari bahwa, oh ternyata saya punya bakat yang lain ya. Bisnis saya itu bukan bisnis yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dalam bisnis itu yang sudah pernah saya lewati, saya jalani, dan itu juga saya lihat di klien-klien saya yang lain, itu ada dua hal yang berperan. Yang pertama itu adalah fase teknis, yang kedua adalah fase non teknis. Untuk fase teknis sendiri ini sebenarnya fase yang bisa dipelajari dan diketahui dengan cepat. Sedangkan fase non teknis itu masuk ke dalam kesehatan mental psikologis kita, cara kita memandang uang, cara kita memandang bisnis itu seperti apa. Itu fase non teknis, dan pengalaman saya pribadi sendiri dan saya menghadapi klien saya yang lainnya juga, ternyata fase non teknis ini yang membuat kita memiliki energi jauh lebih besar untuk mempertahankan bisnis dan energi yang jauh lebih besar untuk membuat bisnis kita itu terus bertumbuh. Jadi kita perlu nggak belajar teknis? Perlu gitu kan. Dan kita juga perlu mengasah fase non teknis kita. Itu beberapa hal ya yang berdasarkan cerita saya sendiri. Sedangkan untuk fase non teknis, ini saya cerita dari pribadi saya sendiri, itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, saya dulu keracunan terlalu banyak acara, seminar, motivasi, namanya anak kuliahan ya gitu. Pasti kalau ada namanya entrepreneur, seminar itu dan lain sebagainya, getol banget pengen ikut gitu. Ternyata seminar-seminar yang saya ikuti, training yang saya ikuti tentang menjadi pengusaha dan lain sebagainya itu lebih banyak menitik beratkan terhadap uang. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kamu jadi pengusaha, kamu kejarlah kamu jadi pembisnis. Kenapa? Biar financial freedom gitu. Biar kita bisa jalan-jalan, terus bisnis kita juga jalan-jalan gitu kan. Biar jadi yang diceritakan itu sisi-sisi enaknya. Padahal banyak banget sisi nggak enak di dalam bisnis itu yang akhirnya saya lihat, kok nggak kayak ya, nggak kayak yang di seminar ya, nggak kayak yang disampaikan orang-orang ya, rasanya susah banget ini jalannya kok berliku ini dan lain sebagainya, gitu. Jadi, eee, mindset saya adalah saat itu tentang bisnis itu ya untuk uang gitu, untuk menghasilkan uang yang banyak, untuk bisa financial freedom, untuk ini dan lain sebagainya, itu yang saya dapatkan. Dan akhirnya gimana? Ya bisnis saya kolaps semua, di-collapse-kan oleh Allah gitu ya, nggak ada yang bertahan, nggak saat ini. Lalu pada satu waktu yang lain, oh ya, pas seminar-seminar itu yang saya tangkap ya, mungkin yang lainnya menangkap berbeda. Saya menangkapnya bahwa, jadi karyawan itu nggak keren deh. Keren itu ya jadi pengusaha gitu, dan itu adalah mindset saya yang salah. Kenapa? Karena saya tidak bisa menghargai pekerjaan sebagai seorang karyawan, maka pastilah saya tidak akan bisa menghargai ketika saya punya karyawan. Dan itu terasa banget bagi saya. Saya beberapa kali punya karyawan, tapi kebanyakan nggak bertahan lama. Karena tadi kesalahan mindset dalam saya, proses membawanya itu berbeda gitu. Padahal kalau saya lihat dari klien-klien saya yang lain gitu ya, yang karyawannya banyak dan lain sebagainya. Karyawan itu perlu diperlakukan dengan baik gitu. Bukan diperas, bukan dimanfaatkan, bukan untuk mendorong kita mencapai puncak kekayaan tertinggi, bukan. Dia juga sama manusia seperti kita, hanya saat itu ditakdirkan sebagai seorang karyawan.
Jadi saya banyak banget melakukan perubahan fase non teknis di dalam diri saya. Lalu yang selanjutnya, tadi saya memandang uang ya, memandang segala sesuatu harus uang. Kalau bisnis nggak dapat uangnya itu saya lemes gitu, nggak bersemangat, nggak mau melanjutkan lagi bisnisnya gitu, atau udahlah berhenti di sini gitu, karena nggak ada uangnya, udah capek gitu, kenapa bisa seperti ini. Akhirnya saya rubah lagi, saya ketemu bukunya Robert Kiyosaki, Business School itu, kayaknya saya udah beli juga waktu zaman kuliah, tapi nggak tahu ya, pas saat itu saya baca setelah beberapa tahun kemudian itu terasa lebih, banget gitu ya di dada. Nah, saya memahami itu tuh setelah saya punya kerugian bisnis per bulan itu setengah miliar ya yang harus saya selesaikan. Nah, saya nggak bisa berdiam diri terus ya, ini ada yang salah. Apakah yang salah itu? Lalu saya buka, ternyata Robert Kiyosaki di buku itu menyatakan bahwa orang kaya itu tidak pernah, orang kaya atau pengusaha ya, saya lupa redaksinya, intinya tidak pernah bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk membangun sistem. Di situ saya merasa tertampar banget gitu ya, berarti saya ada yang salah. Terus, suami saya juga ngasih tahu gitu, ya anggap aja uang itu, eee, sebagai efek samping gitu ya, sebagai bonus yang lainnya. Di sepanjang perjalanan saya dari rumah ke kantor, itu saya renungkan banget di sepanjang jalan itu gitu ya, dan akhirnya ya menangis ya, terharu, ternyata bener ya, saya salah gitu. Akhirnya saya siap merubah mindset saya, merubah diri saya bahwa business is not just about the money gitu ya. Bisnis itu melakukan sesuatu kebaikan, membawa keberkahan yang banyak, kebermanfaatan, ya uang itu kita butuhkan gitu ya, tapi itu bukan sebagai yang kita kejar banget gitu. Saya ya, yang saya kejar banget untuk di sana. Karena saya dulu tipe orangnya oriented banget terkait uang gitu ya, dikejar dan lain sebagainya. Dan setelah seperti itu, saya memperbaiki mindset-nya seperti itu, sama Allah itu namanya rezeki. Uang dari bisnis itu didatangkan sendiri gitu ya. Jadi beda, berkebalikan dengan konsep saya yang dulu gitu ya, yang harus kekeh gitu ya, dengan uang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya qadarullah ya, mungkin itu terjadi di saya. Nah, saya nggak tahu mungkin terjadi di yang lain. Nah, saya merasakannya juga ketika saya salah menilai bisnis gitu ya, memahami bisnis, ya Allah menyelamatkan saya gitu, nggak terus-terusan dengan bisnis ini dipertahankan gitu ya. Ya Allah menyelamatkan saya untuk belajar biar saya lebih bisa memahami lagi. Itu sikatnya. Dan non teknis yang lainnya adalah yang jelas saya punya, luka masa lalu ya. Maksudnya luka mental dan psikologis masa lalu gitu. Itu yang saya harus bisa berdamai, bisa menerima, bisa ikhlas dan akhirnya saya ketemu dengan metode SAFE. Itu juga salah satu titik perbaikan dalam hidup saya dan percepatan karir saya di sana. Lalu ada teles mapping ya di tahun 2012, saya teles mapping, saya coba mengikuti dan suami itu menyarankan, "Udahlah bisnisnya yang ini aja," gitu ya. Namanya kita kalau perempuan terutama ya, perempuan itu kalau membangun bisnis, ridho suami itu paling penting ya, apalagi kalau sudah berumah tangga. Ya kita ikutin aja gitu, walaupun nggak ada sreg di hati, tapi ada nilai keberkahannya di sana. Saya ikutin dan waktu itu saya masih pengen nih nyoba-nyoba bisnis yang lain yang lebih gede dan lain sebagainya. Tapi saya ikutin, terus ternyata, ada yang enak juga ya gitu ya, di bisnis jasa gitu ya. Sebelumnya saya bisnisnya kebanyakan barang semuanya, produksi barang gitu. Terus suami sudah tahu ya dari awal, "Udah kamu cocoknya di sini aja, di jasa." Akhirnya dengan experience saya di bisnis yang lama gitu ya, terus dengan knowledge yang saya miliki, dengan keahlian yang saya miliki, akhirnya saya berpikir di sini, saya pengen saya dimiliki oleh banyak perusahaan deh gitu. Maksudnya bukan hanya satu perusahaan aja, karena saya, eee, meyakini ya, Allah memberikan saya bakat yang luar biasa gitu ya. Suatu waktu nanti saya akan bongkar ya, bakatnya itu apa, dan saya harus menggunakan bakat itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Apa yang Allah perintahkan bagi saya untuk menggunakan bakat itu membantu orang lain. Jadi sampai sekarang ini aktivitas yang sangat saya sukai, sangat saya senangi gitu ya.
jadi seorang trainer, menjadi coach, menjadi konsultan, dengan berbagai banyak perusahaan, dengan berbagai banyak case yang berbeda-beda, ya saya senang menjalani di sana, ya. Terus jenis-jenis consulting-nya, coaching-nya bagaimana itu beda-beda ya. Ada yang saya just memberikan advice gitu ya, saran mungkin dan lain sebagainya. Ada yang saya bareng dengan klien terjun langsung untuk memperbaiki sistemnya. Nah ini yang baru lagi karena sudah disetujui nih, dibolehin sama Pak suami, mmm, saya masuk langsung ke dalam jajaran, struktur organisasinya untuk melakukan decision maker di, perusahaannya. Kalau tarifnya berapa ya, bervariasi semuanya gitu. Tapi kami di Lumina juga ada program khusus untuk teman-teman UKM yang omsetnya kan belum terlalu banyak ya, tapi mereka butuh ilmu, butuh monitoring, di-mentoring gitu ya. Dikasih tahu mana yang salah, ditunjukkan bagaimana cara dan jalannya itu. Itu kami juga punya program untuk teman-teman yang, UKM yang dengan kondisi uang yang terbatas itu kita juga ada. Itu cerita akhirnya kenapa saya bertahan di bisnis ini dan biasanya kalau saya dengan klien-klien yang masih UMKM yang, omsetnya masih belum ada 72 juta setahun, itu biasanya saya bilang, "Coba pilih satu bisnis yang memang kita pengen fokus dan konsisten ya." Pilih satu bisnis yang fokus dan konsisten itu apa, dan pastikan bisnis itu sesuai dengan talent kita, dengan bakat kita. Karena apa? Kalau kita menghadapi kondisi bisnis itu tidak menghasilkan, kita masih punya durability yang panjang. Kita masih punya perform yang bagus gitu ya, karena kita senang melakukannya. Misalnya seperti saya contohnya. Maka saya nomor satu itu adalah communication ya, ngomong, menyampaikan. Jadi bagi saya, berbicara itu sesuatu hal yang menyenangkan gitu ya, berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan hal-hal tertentu dengan orang lain, itu saya senang banget gitu ya dengan mereka. Kalau semisalnya saya lagi break gitu ya, lagi kosong gitu ya, saya suka bikin konten-konten sekarang gitu kan di YouTube, di TikTok, di Instagram itu di sana, ya itu karena bikin saya senang gitu ya, tambah senang. Dengan kita berbisnis sesuai dengan talent kita, aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan talent kita, insya Allah itu durability-nya akan lebih panjang. Karena berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Saya menjalankan apa yang menjadi bakat saya, apa yang saya senangi, durability-nya lebih panjang gitu ya. Dan bisnis dengan, bisnis yang lebih bertahan lama itu kan lebih bagus untuk proses pertumbuhan dan lain sebagainya. Pilih, lalu setiap pilihan itu kan pasti ada resikonya. Dan terima juga resiko yang ada dari pilihan itu, jangan hanya mau enaknya saja. Yang selanjutnya, setelah kita memilih mau di bagian apa, lalu kita perlu menentukan target ya, targetnya berapa, dan yang paling penting adalah sisi non teknis yang harus kita perbaiki. Apakah kita masih banyak emosi-emosi negatif gitu ya dan sebagainya, tapi entah itu yang lainnya, saya punya teman emosi negatif tapi bisnisnya masih maju, ya itu mah rezeki dari Allah gitu ya, bisa jadi Allah itu menginginkan kita memandang sesuatu menjadi lebih baik lagi, biar ketika kita diamanahkan oleh Allah harta yang banyak, kita bisa memaknai harta itu, bisa nggak hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kita bisa memberdayakan untuk yang lainnya dan banyak hal lah itu di sana. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, terkait tadi bagaimana kenapa saya di konsultan, terus untuk teman-teman juga yang UMKM dan lain sebagainya, itu perlu menjadi perhatian juga dan kenapa saya belum naik-naik padahal fase teknis, hal-hal teknis sudah saya kerjakan, kita perlu mengecek fase non teknis dalam diri kita biar tidak terabaikan gitu ya. Karena kalau terabaikan ya banyak hal-hal yang nggak ini ya, nggak apa namanya, kadang nggak bisa ditolerir yang membuat kita merasa bersalah. Itu alhamdulillah ini cerita singkatnya tentang kenapa saya terjun di konsultan gitu ya. Dan Bapak Ibu juga perlu mencari bisnis yang sesuai dengan Bapak Ibu semuanya, happy mengerjakannya, dan bisa jadi jenis bisnis itu adalah jenis bisnis yang berbeda dan yang paling penting
kita punya value ketika berbisnis. Value yang baik itu yang akan membuat kita bersedia menjaga nilai-nilai kebaikan di dalam bisnis kita. Terus orang mau nilai apa tentang bisnis kita, jangan pusing lah, jangan terlalu pusing. Yang penting kita jalan aja. Dan kalau sudah berkeluarga, otomatis suami istri harus punya mendukung yang baik ya. Terus apa dong bisnis gede tapi rumah tangga hancur, anak-anak nggak keurus dan lain sebagainya. Jadi kita nggak jadi happy ya, karena kadang uang itu di satu titik tidak membuat kita bahagia. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Lumina. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.